Shalom anak-anak hebat semuanya, semangat belajar untuk hari ini ya. Nah, untuk tematik kita masih pada tema 3 tentang benda di sekitarku, dan masih pada subtema keempat tentang keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Nah, anak-anak hebat, sekarang Miss Rani minta anak-anak perhatikan gambar yang ada di belakang Miss Rani. Nah, ini gambar apa? Iya, hebat, gambar awan. Nah, awan warnanya apa? Iya, warnanya putih. Nah, sekarang sebelum lanjut materi kita akan menyanyi lagu Awan Putih. Nah, kita menyanyi sama-sama ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua di rumah yang boleh bernyanyi dengan baik. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana proses pembentukan awan dan juga bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, apakah ada yang sudah tahu? Nah, kalau belum, simak baik-baik penjelasan materi hari ini ya. Nah, anak-anak hebat, awan merupakan salah satu keajaiban alam. Awan memiliki bentuk seperti kapas bersih yang berterbangan di langit. Awan membuat langit menjadi indah. Awan memiliki berbagai macam bentuk. Nah, bagaimana awan terbentuk? Apakah anak-anak ada yang sudah mengetahui bagaimana cara awan terbentuk? Nah, kalau belum, mari sama-sama kita perhatikan penjelasan bagaimana proses pembentukan awan yang ada pada halaman 159. Proses pembentukan awan. Awan dapat terbentuk jika terjadi kondensasi atau penguapan air di atas permukaan bumi. Uap air naik ke atmosfer yang semakin lama semakin tinggi dikarenakan udara di dekat permukaan bumi lebih besar dibandingkan di atmosfer di bagian atas. Peristiwa ini hampir mirip dengan proses perpindahan dikarenakan perbedaan tekanan. Semakin ke atas, suhu atmosfer juga semakin dingin sehingga uap air mengembun pada debu-debu atmosfer dan membentuk titik air yang sangat halus berukuran 2 sampai 100 mm. Kumpulan titik-titik air hasil dari uap air dalam udara yang mengembun terlihat sebagai awan. Makin banyak udara yang mengembun, makin besar awan yang terbentuk. Nah, anak-anak, itulah proses pembentukan awan. Jadi, awan dapat terbentuk jika terjadi kondensasi uap air di atas permukaan bumi. Musim hujan mulai tiba. Edo, Manda, dan Maula berbincang tentang hujan. Edo bercerita, cucian ibu menjadi lama kering karena sering turun hujan. Manda sangat senang karena hujan membuat tanaman segar tanpa harus disiram. Maula yang senang berpetualang tertarik untuk mengetahui bagaimana peristiwa terjadinya hujan. Nah, Edo, Manda, dan Maula ingin tahu tentang proses terjadinya hujan. Kemudian mereka mencari bacaan tentang proses terjadinya hujan. Nah, berikut adalah tahapan proses terjadinya hujan. Yang pertama, air menguap karena panas matahari. Matahari merupakan sumber energi yang menerangi permukaan bumi. Efek panas matahari juga menjadi awal mula terjadi hujan. Panas matahari menyebabkan air menguap ke udara, baik air dari laut, air sungai, dan air dari danau.
Yang kedua, uap air menjadi padat sehingga terbentuk awan. Suhu udara memegang peran penting dalam proses kondensasi, yakni pemadatan uap air menjadi embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil. Suhu udara yang semakin rendah dan membuat embun memadat menjadi awan. Yang ketiga, awan kecil menjadi besar karena hembusan angin. Hembusan angin membuat awan yang sudah terbentuk bergerak ke tempat lain. Kumpulan awan-awan kecil akan menyatu sehingga terbentuk awan yang lebih besar. Awan besar bergerak ke tempat yang memiliki suhu lebih rendah sehingga warnanya semakin kelabu. Yang keempat, turun hujan. Setelah awan semakin kelabu, titik-titik air menjadi semakin berat. Akibatnya, titik-titik air berubah menjadi butiran-butiran air yang jatuh ke permukaan bumi. Nah, anak-anak hebat, itulah tahapan-tahapan proses terjadinya hujan. Jadi, peristiwa hujan merupakan keajaiban alam yang melibatkan perubahan wujud menguap dan mengembun. Nah, supaya lebih memahami tentang proses terjadinya hujan, mari sama-sama kita menyimak video berikut ini. Bumi kita sebagian besar terdiri dari perairan. Perairan tersebut yaitu laut, danau, sungai, dan sebagainya. Matahari yang selalu menyinari bumi dengan teriknya menimbulkan efek panas. Panas matahari inilah yang membuat perairan dan benda-benda lain yang mengandung air menguap ke udara dan terus bergerak menuju langit. Uap air berkumpul dan memadat membentuk awan-awan kecil. Dengan bantuan angin, awan-awan bergerak ke tempat yang lain. Awan-awan kecil menyatu dan membentuk awan yang lebih besar. Kemudian, awan-awan tersebut bergerak ke tempat yang memiliki suhu lebih rendah. Semakin banyak awan-awan yang terkumpul, maka awan akan semakin kelabu. Kemudian, titik-titik air yang terkandung pada awan akan semakin berat dan tidak terbendung lagi, sehingga membuat titik-titik air jatuh ke bumi. Titik-titik air inilah yang disebut dengan hujan. Oke anak-anak hebat, demikian penjelasan materi untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.